Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Rizka Zai dari TRPLB. Jadi setelah kita membahas 3 materi untuk kita yang beginners atau pemula baru belajar coding, kemarin kan aku udah bahas about HTML, terus CSS dan Tailwind CSS. Nah sekarang aku mau bahas tentang PHP. Jadi PHP ini dia juga salah satu bahasa pemrograman kayak temennya dari Python, terus bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya PHP itu apa sih gitu. Jadi PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk web development atau pengembangan web. PHP dijalankan melalui aplikasi web browser, sama halnya seperti HTML. Hampir semua situs-situs besar dan populer dikembangkan menggunakan PHP, seperti misalkan WordPress yang bisa dipakai sama banyak orang tuh, terus Joomla, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan situs besar lainnya. Jadi ya, jadi PHP ini emang benar-benar bahasa pemrograman yang bisa digunain sama web developer yang udah pro banget gitu untuk mengembangkan uh, web-web yang web-web yang kayak Facebook, Twitter, Wikipedia gitu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, jadi seperti HTML, kalau misalkan HTML itu kan dia penulisan awal dari HTML itu kan doctype ya, doctype HTML gitu. Nah, untuk PHP sendiri dia itu juga ada penulisan pembuka atau penulisan awal dari PHP sendiri. Nah, kalau misalkan PHP itu kita di sini pakai pembuka kayak gini nih PHP. Tag pembukanya tuh kayak gini. Jadi ini ada apa? Kayak kurang dari, terus tanda tanya sama PHP gitu. Nah, penutupnya itu juga kayak gini, tanda tanya terus lebih dari gitu. Nah, terus kalau misalkan di HTML itu kan dia pakainya untuk manggil itu kan tinggal kayak H1 atau kayak P. Nah, kalau misalkan di PHP sendiri dia itu pakainya itu echo buat manggil. Jadi kalian tinggal panggil echo terus tanda petik, kalian tinggal tulis aja apapun itu, nanti dia langsung muncul di web browser yang kalian pilih, misalnya kayak Chrome atau Microsoft Edge atau Mozilla. Nah, itu nanti langsung muncul. Nah, nanti di akhir akan aku contohkan. Ini kita lanjut dulu materinya. Nah, ini adalah cara menjalankan PHP. Jadi, kalau misalkan HTML, kalau misalnya HTML itu kan dia tinggal ada live servernya kan yang bisa kita download di extension di VS Code-nya gitu. Kita tinggal klik kanan, abis itu ada live server, kita buka live server dan nanti akan muncul di web browser yang kita pilih. Nah, tapi beda kalau misalkan PHP. Kalau PHP itu dia di sini kita harus pakai namanya aplikasi SAMPP. Nah, nanti pas kita membuka itu kita pakainya localhost. Nih kayak misalkan ini. Kita tulis localhost. Habis itu di sini ada RPL semester ini, pokoknya inilah nih. Ini namanya folder. Kita tulis foldernya. Nah, ini kita tulis filenya, dan di dalam file lagi itu ada file lagi gitu. Jadi tergantung kalian lagi nulis file apa dan di dalam folder apa gitu. Yang penting di awalnya itu kalian tulis localhost gitu.
Nah, coba sekarang kita contohin ya. Oke, coba kita di sini buka VS Code. Maksudnya deh, misalkan kita buat folder. Kita buat folder di mana ya, di local disk. Terus itu di bagian Rizka. Mana deh? Kita buat di bagian, coba sebentar. Nih di sini. Mana ya? Kemarin tuh aku buat di bagian ya sini deh, sampipi. Bentar. Di bagian sampipi nih dalam materi docs. Nah, ini ada ini RPL semester 1. Kita pakai folder lama aku aja. Oke. Jadi di sini ada, nah, itu kan aku buat folder namanya RPL semester 1. Nah, di dalam RPL semester 1 itu aku buat folder lagi namanya belajar PHP. Nah, di sini kita tambahin aja deh folder di sini. Kita new folder namanya misalkan coba underscore PHP. Ya. Nah, di sini masih kosong. Nah, ini aku udah coba-coba nih kemarin. Jadi itu buat belajar kemarin. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kita buka pakai VS Code, kita buka lewat terminal aja. Nah, ini udah masuk. Nah, sekarang aku mau nyontohin. Kita tambahkan file dulu namanya belajar.php. Oke, ntar. Nah, tadi yang aku bilang itu kita harus ada pembukanya dulu. Mana tadi? Nih. Pembukanya itu di sini ada tag pembuka dari PHP sendiri. Misalkan ini PHP. Terus kita kasih tutupnya. Oke. Nah, di dalam sini kita misalkan panggil Eko hello world. Nah, ini kita tinggal panggil Eko, nanti dia udah langsung muncul dari web browsernya. Nah, sekarang cara buka web browsernya itu kita harus aktifin yang namanya sampipi. Oke. Kita nyalain untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, udah nyala. Untuk sampipinya udah nyala ya, guys. Nah, sekarang kita buka untuk browsernya. Untuk cara browsernya itu, sini kita tulis localhost. Oke. Tadi nama folder yang pertama itu adalah RPL sem1. Nah, di dalam itu ada folder lagi kan, tadi kita namanya coba underscore PHP. Benar gak? Coba underscore PHP. Ya, kita enter ya, coba ya. Nah, ini dia udah muncul. Jadi caranya itu kalian tinggal localhost, terus folder kalian yang pertama apa, terus di dalam folder yang kita buat itu tadi kan aku namanya coba underscore PHP. Nah, di dalam coba PHP tadi aku buat file lagi namanya belajar.php gitu. Jadi tinggal kalian ketik manual, nanti dia bisa langsung keluar. Ini udah keluar untuk hello world-nya. Jadi kalian tinggal munculin aja Eko, dia langsung muncul.
di web browser yang kalian pilih. Gitu deh. Oke, sekian dari penjelasan singkat dari cara penulisan awal PHP dan cara menjalankan PHP-nya. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.